Assalamualaikum teman-temannya. Teman-teman kan channel gua. Oh ya. Assalamualaikum teman-temannya. Kan channel gua. Terus saya siapa di sini? Harus pakai itu. Gak apa-apa, gak sampai atas kan, sini aja. Pakai kerudung polos atau belakangnya biar itu. Matinya ya Allah. Gak apa-apa, ini udah kayak mari di Korea. Ayo nukar fakut. Warning, mereka bakalan ketawa mulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erni dan buku-bukunya. Jadi sekarang saya sebagai Erni dan dia sebagai buku-bukunya. Salah deh teman-teman. Assalamualaikum teman-temannya Erni dan buku-bukunya. Panjangin. Di video kali ini saya nggak sendirian karena ada Puli. Yeay. Puli Instagramnya nggak usah disebutin karena namanya terlalu susah. Ya, Terus tapi juga kalau misalnya terus ada Indah di belakang layar. Indah sedang bersuara. Ana. Ya ceritanya hari ini seperti senormalnya mahasiswa, meskipun kita sekolah di dalam goa, kita masih mengikuti KKN. Tapi KKN-nya tuh kalau di Ronya hanya 4 hari, nggak bukan cuma 4 sebulan. hari, tapi selain itu bisa berleha-leha. Tapi tidak sebenarnya. Berdakwah. Yang Insya Allah bongkar berpesan. berdakwah. Ya gitulah. Intinya pada video kali ini kita itu mau bikin judulnya KKN Diaris. Karena ini adalah satu-satunya waktu di mana kita menghabiskan waktu agak lama di luar goa. Alhamdulillah, tabarakallah. Kalau mahasiswa pada umumnya bikin univ diaris, kalau kita ya udah bisa ini doang. Oke lah. Karena banyak yang penasaran sama Roya tuh gimana sih? Kan kalau Iya, jadi video-video yang tersebar itu kan biasanya cuma untuk tulap, sedangkan kehidupan untuk banat itu emang nggak dipublikasikan. Jadi di sini kita membantu Anda yang sedang ingin mendaftar ke Aroya. Tapi videonya bukan tentang itu sih. Gimana? Katakan sekali lagi. Kita KKN-nya di sedapatnya. Enggak, ini udah perjuangan. Jadi Indah adalah oknum di belakang ini semua. Dia yang memperkenalkan kita dengan Ma'had Abnaul Ummah, ya kan? Cidahu. Gila udah 4 hari belum hafal. Ya kayak gitu. Jadi di Cidahu itu sekitar 1,5 jam dari Roya harusnya. Tapi karena kita berangkatnya kemarin itu penuh dengan drama, mereka berdua cuma nungguin sambil nge-scroll reels. Sebenarnya seperti itu teman-teman. Terima kasih. Dan gue ngechatin banyak supir dong, terus nggak dapet. Iya, perencananya itu tuh KBM-nya tuh kalau dirayakan sampai jam 12 siang gitu kan, dari pagi. Terus jam 1 biasanya udah selesai karena sholat dan makan bareng buat orang-orang yang nggak puasa. Jadi habis duhur kita udah boleh pulang. Ya kan, pulang, luncur ke tempat Maidan masing-masing ya. Nah, karena kita adalah tim yang tidak terburu-buru, kita mau pulangnya habis Asar dengan penuh kesampaian. Kalau saya sendiri dengan penuh kepedean kita berpatokan pada mobil online karena harganya itu murah, cuman 120-an. 120 ribuan. Jadi kita tolak. Pertama itu kita sok-sokan mau charter kita angkot tolak karena kita merasa sangat berharga. karena ini judulnya itu KKN low budget. Jadi kita harus mengeluarkan uang yang sangat kecil dalam tempo yang selama-lamanya. Terus kita tuh kayak so ide gitu kan, nelpon supir angkot, nyoba nanyain harganya berapa. Terus kata supir angkotnya, berapa orang? Neng 3, tapi sama barang pak, dan harganya itu 350 ribu. Melihat keadaan kantong kita, Jadi kita pilih tolak. Belum belum pilih pilih kan, ya? waktu itu belum punya pilihan lain. Terus telepon Grab kenalannya Indah, dapat harga 250 ribu. karena masih kebesaran kita tolak lagi. Kan saya bilang nggak bisa turun lagi nih harganya, ya Allah malu banget sih. Dan ini kakaknya super low budget. Terus supirnya ini dong, terus Sawim Menawar ngasih penawaran gitu loh. Katanya beliau, ya udah gimana kalau cari jalan tengahnya biar sama-sama untung. Bapak 230, Neng dapat untung 20 ribu biar sama-sama enak di tengah. Tapi karena kantong kita masih kurang. Jadi kita mencari yang lebih murah lagi. dan terpilihlah mobil online yang warna hijau itu loh.
Tapi ternyata pas udah sampai asar, Indah nggak dapet. Dan sampai maghrib, Indah nggak dapet. Ismi Daiman. Ya kan gue udah balik layar. Dan kita memutuskan untuk meminum es kelapa untuk menjernihkan pikiran. Yang harganya 8.000. Yang katanya Umi Yusuf tuh, Umi Yusuf itu yang jualan es kelapa. Ini harganya 8.000, kok 8.000? Ini kan biasanya 10.000. Enggak, ini untuk Erni bonus. Tapi ternyata emang lagi jualnya 8.000. Umi, itu sangat meyakinkan. Itu sangat menyakitkan. Nah, terus udah dapat mobil nih. Nah, karena si mobil itu jaraknya jauh, jadi kayak Roya tuh nggak terbaca Grab gitu loh. Pas Indah order kan nggak dapat nih. Ternyata orangnya itu katanya bakalan sampai baru habis Isya. Udah kita tunggu-tunggu ya, tahu diri karena udah nggak ada mobil. Ternyata ada mobil yang jempalik di daerah Cicurug. Jadi ya katanya bapaknya besok aja yuk. Gimana ya, namanya santri udah dengar libur pulang kalau misalnya diakhirkan barang sejam berarti setahun. Akhirnya kita berusaha untuk ini deh, cari Grab lagi. Terus dapetnya dari mana dah? Jadi kita ngebohongin aplikasi. Kita tuh pesennya titik jemputnya kita dirumatin padahal kita lagi di raya. Wow. Aku pernah kayak gitu, terus dibekukan aplikasinya sebulan. Itu kemarin enggak. Dan sampailah kita di sini jam 12. Oh, Laisa Al-Aswar. Udah, Pak. Yang gerbang itu. Sampai seperti kebanyakan orang-orang durjana yang mau megang kamera ketika lagi susah, kita terkunci. Orang yang pegang kamera hanya sibuk mau cekrek-cekrek karena barang-barang bawaan yang banyak. Terus karena kita itu kan rencananya mau ngapain, rencananya mau apa? Di sini mau ngapain? Mau KKN. Iya, Bang. Terus masyru'nya. Masyru'nya. Jadi masyru'nya itu Kita tes mau. dia ingat atau enggak. Masyru'nya ya ini kan pada buku. Nah, Pada buku. Itu ingat lah kemarin baru tadi. Karena berangkatnya itu ke Ma'had, jadi mungkin di mata orang-orang yang julid itu nggak keren karena ke Ma'had, lagi-lagi ke Ma'had mungkin ngajar lagi, ngajar bahasa Arab lagi gitu kan. katanya ke ini lagi ke penjara Cicurug. Kita sebenarnya hanya berpindah dari lapas yang satu ke lapas yang lain gitu loh. Tapi sebenarnya kalau menurut kita pribadi sih tergantung apa yang mau kita lakuin gitu loh di sananya. Nah, kita bedah buku, kita pilih buku mana? Harusnya kita cek lagi nih. Bilang nggak? Jadi tuh kenapa kita dapat buku ini dulu tuh? Enggak sih, beliau masih ngajar sampai sekarang. Beliau itu namanya Syekh Yusri, termasuk Syekh yang bahasanya tuh mudah banget dimengerti ya kan. Nah, waktu beliau lagi ngisi muhadharah di Banat, kemarin tuh lagi panas-panasnya perang Palestina kan. Jadi emang itu kan udah konflik dari lama, emang penjajahan dari lama ya. Cuman kemarin lagi hype lagi. Terus kayak setiap acara apapun tuh mau belajar, mau muhadharah, bahkan di sholat pun kita tuh di mana-mana ngomongin Palestina gitu loh. Nah, beliau tuh waktu itu emang topiknya seingat anak nggak berkaitan sama Palestina, tapi beliau tuh jadi malah ngomongin wanita-wanita di Palestina gitu loh. Soalnya beliau sendiri bilang kayak nggak mungkin kita tuh mulai sesuatu tanpa nggak mengingat mereka gitu loh, karena biar gimana pun mereka saudara kita. Terus pas lagi ngomongin wanita-wanita di Palestina yang masih menghafalkan Al-Quran, bagaimanapun keadaan mereka, beliau tuh nge-spill buku ini. Kita carilah bukunya, kita baca, ternyata bagus. Nah, jadi karena waktu itu tuh yang rekomendasiin beliau, karena langsung baca aja buku ini mulai dari kata pengantarnya tanpa baca-baca siapa penulisnya. Rasanya tuh ya teman-teman, buku ini tuh kayak lembut banget, adem banget, kayak memeluk gitu lah, memeluk pembacanya. Apalagi kita sebagai perempuan. Sampai ketika di akhir kata pengantar, ternyata fun fact-nya adalah penulis buku ini tuh laki-laki, namanya Dr. Muhammad. Jadi gambarnya mungkin nanti bisa ditaruh di sini atau di sini dah. Yang bakalan mungkin kita naruh gambar mana yang ruang yang Atau nomor rekening di bawah sini. Tengah. Nah, jadi maksudnya kayak gerak gitu lah hatinya. Pokoknya kalau kalian mau baca review bukunya, udah Ana upload, bisa cek aja di Instagram ini. Ternyata space-nya nggak cukup ini. Cukup nggak sih? Cukup. Entah tanya cukup. Nggak cukup. Zan kecil. Kata Indah ini cukup paling ini. Rok suki Zan kolin. Nah, Ini.
Pokoknya sih itu reviewnya. Nah, kita pilih buku ini karena dia aja tuh laki-laki, tapi beliau tuh sepeduli itu sama perempuan. Dan bukunya tuh berhasil kayak jatuh di hati gitu loh. Jadi sebagai perempuan juga, kenapa kita nggak bergerak buat merangkul perempuan yang lain? Terus kalau saudara-saudara non Islam itu di sini disebutin ini saudara kamu dari Hawa. Iya. Jadi meskipun nonis, ya mereka itu tetap saudara kita dari Hawa, begitu. Nah terus karena ini kan judulnya itu Unsa Tazkirul Islam, kayak Islamik banget gitu loh. Kalau menurut Ana sebagai santri yang udah lama di dalam penjara suci itu, kalau misalnya dengar hal-hal yang berbau Islam tuh ada pikiran-pikiran bosan gitu sih sebenarnya sedikit. Padahal buku ini kan bagus nih. Jadi kalau misalnya kita nyampaikannya nggak bisa dengan cara yang asik, ya orang yang denger itu udah malas duluan gitu loh, karena mereka tak kenal maka tak sayang. Makanya kita pikir kita harus nyampein materi ini dengan PPT yang menarik. Terus di daerah Cidahu juga sama Gunung Salak yang jatuh pesawat Sukhoi dulu itu, dan juga sama pabrik Aqua. Jadi itu dingin banget, pas datang tuh bener-bener dingin banget. Dan kita belum bikin PPT, itu selesainya jam 2, habis itu scrolling dulu sampai jam 3. Oh terus lampunya mati, tapi nggak apa-apa karena kita masih bisa makan burger sama kebab. Jadi kita malam itu tuh sok kaya beli kebab yang pakai telur, terus pakai keju, terus pakai daging. Padahal Dompet menipis. kita tuh merasa itu adalah Suatu hal yang besar. besar. Karena kalau aku pribadi di rumah itu kebiasaan dibayarin mbak, terus di pulau ini harus beli sendiri. Itu kamu kenapa merasa itu adalah pengeluaran yang besar? Misalnya menurut saya ya total nggak besar sih, karena kan waktu itu kita lapar. Insya Allah besok beli lagi ya. Nggak besar, cuma dalam. Terus cuma 2, terus makannya berempat, bertiga deh. Tapi bayarnya nggak tabaruk. Atau itu TikTok. Ini adalah topping burger yang tinggal seperempat. Ya. Ibu sahabat, tolong syuting kan TikTok rasa kasava snack. Kasava itu apa? Pokoknya rasa sapi. Itu emang kodarulo ya. Kita tuh mau rasa ayam tadi, tapi nggak ada, tinggal yang kayak sapi. Terus ternyata kita dapat rezeki TikTok rasa sapi. Wow, kayaknya sangat pelit. Siapa suamiku di masa depan pasti beruntung. Oh ya, indah iuran TikTok. Ini rasa sapi. Ya udahlah. Kita itu pas datang ke sini masih super malu banget. Kayak Malu-maluin nggak sih? super malu dan malu-maluin, soalnya kan datangnya tengah malam, terus kayak semuanya tuh gelap, terus nggak tahu siapa-siapa. Indah langsung bekerja. Dia akan melanjutkan PPT-nya. Dan kita gelap-gelapan jadi tarang. Dan Indah yang kita jadikan tour guide, ternyata dia juga nggak tahu siapa-siapa. Kemarin dia tempat di ini tempat Abnaul Umat, tapi di tempat ini SMP. Sekarang kan kita di tempat SMA. Nah, kita tuh pilih di tempat anak-anak yang SMA itu ada alasannya juga. Nah, ini kan bukunya tuh lumayan berat tentang feminisme sih sebenarnya. Kayak Syekh Muhammad itu memperkenalkan ke kita sebenarnya ada apa di balik ide-ide edan yang mereka bawain gitu loh. Dan ternyata ide-ide edan mereka itu kayak menuntun perempuan balik ke zaman dulu. Sedangkan di zaman dulu tuh perempuan tuh udah bener-bener gak ada harganya, sedangkan Islam udah susah payah ngebawa perempuan itu untuk punya kimah lagi, punya derajat lagi. Kenapa sekarang kita berusaha dengan susah payah untuk balik ke zaman itu lagi gitu loh. Udah pagi. Ya, masya Allah bagus coba. Jadi transisinya sangat. Soalnya di malam udah terlalu ngantuk, jadi putus dulu videonya. Ada suaranya enggak kan? Ngantuk. Ya gitu deh. Kita kesunain. Prince Villa, ternyata ngedit sepanjang ini capek banget ya. Segini aja dulu, kalian nonton video selanjutnya di part 2 ya. Apa yang aku rasakan? Enggak. Masih menghafalkan Al-Quran bagaimanapun keadaan mereka. Tapi aku nggak bisa bernapas. Nah, beliau itu Ini kameranya nih. Bisa tidak kameranya dipindahin ke bawah?